Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Reni. Selamat pagi Kakak Leni. Iya. Kita berkumpul kembali walaupun dengan jarak yang berbeda adik-adik di rumah. Iya, Kakak betul. Reni sama Kakak Leni di gereja, tapi kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Iya. Oke, udah siap adik-adik? Pasti dong ya Kak, udah siap? Alkitabnya? Alkitab. Kidung cerianya, Iya. persembahannya. Iya. Oke. Iya. Saat ini kita semua sehat ya. Amin. Amin. Karena cinta kasih Tuhan. Sehingga hari ini kita bersyukur dan kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Siap? Siap. Iya. Ayo semuanya. Kakak Leni dan Kakak Reni undang adik-adik berdiri. Kita mau mulai beribadah. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 286. ya 286. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Kita nyanyi yang keempat. Doaku Tuhan, Kau dengar. Doaku Tuhan, Kau dengar. Doaku Tuhan, Kau dengar. Oh Tuhan, datanglah. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi kami semua sebagai anak-anak Tuhan, orang tua, kakak layan, oma opa semuanya. Sehingga hari ini Tuhan kami mau beribadah, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dalam rumah kami, keluarga kami, hati kami saat ini. Sehingga ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik duduk kembali. Iya, kita buka Kidung Ceria lagi 13. Bait 1 dan bait yang kedua. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik tetap sehat dan sukacita ya. Baik, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, jika Alkitabnya sudah ditemukan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat
ada pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau saja yang memberkati, berikanlah hikmat dan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami tidak hanya membaca begitu saja, melainkan kami dapat merenungkannya dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, amin. Baik, 1 Korintus 1 ayat 1-9, demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan jika kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, pada pagi hari ini dari firman Tuhan yang kita baca bercerita tentang suatu kota yang bernama kota Korintus. Jadi kota Korintus ini adik-adik adalah suatu kota yang besar. Jadi kota ini terletak strategis sebagai suatu pusat kota. Jadi ada banyak orang berdatangan dari berbagai daerah ke kota Korintus. Untuk apa? Untuk suatu perdagangan. Nah adik-adik, dengan banyaknya orang dari berbagai daerah itu, mereka juga berasal dari berbagai macam latar belakang. Contohnya ada orang Yahudi, ada orang Romawi. Bahkan dari mereka itu ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kemudian selain tidak percaya dengan Tuhan, banyak dari mereka yang berbuat kejahatan. Bahkan saat itu juga terdapat pengajar-pengajar palsu adik-adik. Nah, situasi dan kondisi saat itu dapat membuat jemaat-jemaat di kota Korintus menjadi mudah untuk tidak percaya kepada Tuhan. Yang tadinya percaya sama Tuhan bisa jadi nggak percaya, bisa jadi mereka berbuat suatu tindakan yang tidak benar menurut Tuhan. Nah adik-adik, karena situasi yang menantang jemaat Korintus itu, Tuhan mengirimkan seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Nah Rasul Paulus menulis surat adik-adik untuk jemaat di Korintus. Untuk apa sih Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus? Yaitu untuk mengingatkan jemaat di Korintus, untuk mengatur mereka supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar pada saat itu. Gitu adik-adik. Nah, Paulus dalam suratnya terdapat 3 pesan Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, pesan yang pertama adik-adik menegaskan bahwa jemaat di Korintus merupakan milik Tuhan, milik Allah atau kepunyaan Allah. Jadi kalau sudah milik Tuhan berarti mereka harus berlaku yang benar menurut Tuhan gitu. Lalu pesan yang kedua adalah Paulus bersyukur adik-adik karena Tuhan memberikan kebaikannya, memberikan karunia dan hikmat kepada jemaat di Korintus. Ada di ayat keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Lalu dilanjutkan di ayat kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Nah adik-adik, kaya di sini bukan berarti materi, bukan uang, tapi kaya akan karunia dan hikmat dari Tuhan. Nah Paulus di sini mengajarkan supaya jemaat di Korintus untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, kemudian yang ketiga adalah Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa Tuhan adalah setia. Jadi, walaupun jemaat di Korintus sedang menghadapi suatu tantangan itu, Tuhan tetap berserta jemaat-jemaat di Korintus begitu. Nah, adik-adik, sama seperti jemaat di Korintus,
kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka dari itu kita harus menjadi saksi Kristus. Saksi itu maksudnya apa sih? Saksi itu yaitu kita mengenalkan Tuhan melalui tindakan dan kehidupan kita. Contohnya apa sih? Bisa membantu orang tua, misalnya membantunya apa? Banyak. Mungkin di sini ada yang disuruh orang tua nyuci piring, atau nyapu, atau buang sampah. Terus apalagi bersihin tempat tidurnya kalau habis bangun pagi. Nah, itu juga sudah menjadi saksi di dalam rumah. Nah, kemudian apalagi sih menjadi saksi? Contohnya masih banyak adik-adik. Contohnya kalau misalnya kita di dalam lingkungan pertemanan, boleh nggak sih kita ngomong kasar? Misalnya ngomong kebun binatang tuh, itu nggak boleh kan? Kita harus berkata-kata yang sopan. Itu adik-adik itu untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kemudian ayo siapa di sini yang misalnya kalau dipanggil sama orang tuanya suka nembak? Entar, ada nggak? Ada tuh kayaknya. Nah, kalau misalnya masih ada yang kayak begitu, jangan lagi ya adik-adik. Kita harus kalau misalnya dipanggil orang tuanya harus sigap, harus langsung jawab iya ma atau iya pa gitu. Nah, terus juga jangan iya doang tapi tetap main handphone misalnya. Gak boleh, kita harus tetap sigap menjawab orang tua dan langsung tanya, mama mau dibantuin apa gitu. Itu baru namanya anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, dari 3 pesan Paulus tadi masih ingat gak adik-adik? Yang pertama adalah kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau milik Tuhan itu kita harus berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Yang kedua, kita tadi harus bersyukur dalam segala hal. Terus yang ketiga adalah kita harus berlaku misalnya kita diejek nih sama orang, kita nggak perlu takut. Karena apa tadi? Karena Tuhan adalah setia. Jadi kalau misalnya kita dikatain sama teman, kita nggak perlu kecil hati karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, kita juga adik-adik dalam menjadi saksi Kristus harus sukacita. Kenapa sih harus sukacita? Nggak boleh bersungut-sungut adik-adik, karena kalau misalnya bersungut-sungut buat apa? Nggak tulus dong namanya. Kita harus, dan juga tadi menjadi saksi harus contohnya membantunya itu nggak boleh dengan pamrih. Misalnya aku mau bantuin orang tua tapi aku dapat apa ya kalau misalnya habis bantuin? Apakah aku mau dibeliin suatu hadiah? Nah, itu nggak boleh. Itu tandanya kita berbuat sesuatu dengan kepentingan, tapi kita harus ikhlas, harus dengan sukacita. Itu adik-adik. Jadi kita harus mengingat pesan-pesan tadi dilakukan di dalam kehidupan kita supaya Tuhan Yesus boleh dikenal melalui sikap dan kata-kata dan tindakan kita di dalam kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Iya ya kan? Ini kakak-kakak ya? Iya. Nah, sekarang kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 265. Kidung Ceria 265 ayat 1 sampai 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kami semua terpisah di rumah masing-masing. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan,
mau memberkati Tuhan Yesus pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah dengan tugas mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan takut akan Tuhan dan juga seturut dengan kehendak Tuhan saja ya Tuhan, juga terkhusus dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga teringat Tuhan Yesus dalam masa wabah ini, Tuhan berkati semua tenaga medis yang sedang bekerja keras untuk melawan pandemi ini. Engkau yang memberkati, berikan kesehatan untuk mereka semua sehingga kiranya pandemi ini dapat berakhir hanya karena kuasa Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja kami, GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan mau berkati Pendeta John Marin Tambunan, Tuhan berkati Pendeta Rosa Maulate, Tuhan juga mau memberkati Pendeta Vega Sarasa, untuk mereka juga berserta keluarga. Tuhan berkati pelayanan mereka agar kiranya semakin lebih hebat lagi Tuhan pakai dalam melayani. Bapak, secara khusus kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk Pendeta Vega Sarasa, kiranya Engkau saja yang memberikan kesembuhan, Engkau juga yang memberikan kesehatan agar kiranya pelayanannya lebih diberkati lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga majelis jemaat, berkati PHMJ, berkati seluruh jemaat GPIB Harapan Indah dalam sama-sama kami bersinergi untuk melayani Tuhan, kiranya dapat satu hati dan dapat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Apapun penyakitnya ya Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui, Engkau yang mau menyembuhkan mereka melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, juga obat-obatan yang mereka minum. Kiranya Engkau saja yang memberkati, berikanlah kesehatan, kesembuhan agar mereka dapat bersyukur atas kesembuhan mereka dan juga mereka dapat pulih dan menjalankan aktivitas mereka sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk adik-adik klien masing-masing di rumah dalam masa liburannya. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sudah naik kelas dan juga sudah lulus. Tuhan saja yang memberkati ke depannya Tuhan Yesus dalam mereka mungkin mencari sekolah. Tuhan yang memberikan yang terbaik, sekolah yang terbaik untuk mereka semua, agar kiranya mereka dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus walaupun dalam liburan kiranya adik-adik juga tetap sehat dan juga tetap belajar walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk mereka para orang tua adik-adik klien, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, Tuhan yang mau memberkati senantiasa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk kakak klien dengan masing-masing aktivitas dan kesibukannya. Tuhan yang mau memberkati agar kiranya semakin hari pelayanan kami sebagai kakak klien lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik klien atau mungkin keluarganya ada yang berulang tahun, kiranya pertambahan usia yang mereka alami dapat mereka syukuri dan kehidupan selanjutnya lebih Tuhan berkati lagi ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan Yesus dengan segala permohonan kami. Mungkin masih banyak Tuhan Yesus yang menjadi permohonan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami dan akan Tuhan berikan sesuai pada waktunya. Inilah kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan Kak Leni. Iya, persembahan buat Tuhan. Adik-adik juga kan akan memberikan persembahan buat Tuhan. Siapin uang persembahannya ya. Jangan lupa balik ke gereja ya Kak ya. Iya. Di gereja kasih Jadi tahu mama sesudah papa. persembahan yang adik-adik berikan, adik-adik minta tolong mama papa
bawa ke gereja ya. Jangan Oke. lupa. Oke Kakak Reni. Oke, Kak. Siapin persembahannya sudah? Ya. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 227. Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku, mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Adik-adik berdiri. Kita mau Semuanya berdoa. berdiri, kita mau berdoa Kakak Reni. Iya, mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, khususnya adik-adik Tuhan yang memberikan persembahan untuk mereka berikan sebagai ungkapan syukur, dan nanti mama papa yang akan mengantar persembahan syukur ini ke gereja. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Iya. Ya, kita mau pulang. Walaupun di rumah ya kakak ya. Ya, kita mau pulang, kita udah selesai ibadah dan kita akan terima berkat. Kita buka Kidung Ceria nomor 260. Sukacita hatiku, aku domba Tuhanku, dan selalu ku diasuh oleh Yesus Gembalaku. Dia sayang padaku, dikenalnya namaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa berkat. Gimana sih Kak berdoanya? Ya, lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya, Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan yang baik, terima kasih karena ibadah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu, terima kasih juga atas adik-adik layan yang sudah menonton ibadah ini, dan berikanlah kekuatan serta tambahkan kepintaran bagi adik-adik layan supaya juga dapat melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan dan menjadi pelaku firman-Mu, menjadi terang di tengah-tengah dunia dan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami akan menutup ibadah ini, kiranya kasih karunia dan kemuliaan yang selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.